Selamat pagi, siang, dan ataupun malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang rancangan bisnis untuk merek yang akan kami ajukan, Extendify. Langsung saja kita masuk ke pembahasan identifikasi dan diversifikasi. Extendify sendiri merupakan sebuah brand yang mengedepankan fungsi daur pakai yang memfilosofikan dari kata extend itu sendiri sehingga material dapat memiliki daur siklus pakai yang lebih lama. Untuk produk pertama yang akan kami rilis ke pasar merupakan meja yang tersusun atas ban bekas dan kayu yang memiliki diversifikasi berupa ruang penyimpanan di antara ruang atau rongga ban. Sebagai langkah awal, kami akan melakukan konsep penjualan dengan konsep C2C atau customer to customer, sembari membangun citra atau brand kami. Lalu untuk visi misi yaitu menciptakan furniture dari bahan yang sudah tidak terpakai dengan bentuk mengikuti tren sehingga dapat bersaing dengan produk lainnya, serta mengurangi sampah ban yang menumpuk. Misi kami adalah membangun dan mengembangkan kreativitas manusia, mengembangkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas barang yang sudah tidak terpakai, dan juga membuat suatu mekanisme usaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar. Untuk konsumen, target yang pertama menuju ke restoran atau pemilik kafe, karena cocok untuk dijadikan sebagai furnitur yang memiliki nuansa santai dan kekinian. Target kedua itu bisa pecinta otomotif. Biasanya kalangan muda pecinta otomotif ini senang dengan unsur-unsur otomotif untuk furniturnya. Next. Oke, selanjutnya kita akan membreakdown bisnis model canvas dari Extendify itu sendiri. Jadi secara tampilan bisnis model canvas akan terlihat seperti ini. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu value proposition. Kami memiliki beberapa keunggulan yang kami tawarkan, seperti desain yang mengikuti tren. Terlebih lagi, jika kita melihat ke dalam bisnis model canvas, nantinya kami akan memiliki divisi kustomisasi desain, sehingga desain dapat bersaing sebagaimana yang diinginkan oleh konsumen. Dari segi daur ulang, mencerminkan nama Extendify itu sendiri, memperpanjang siklus dari pemakaian satu material, terjangkau menjadi landasan utama kami, serta yang paling utama adalah aksi lingkungan, yang mana setiap produk dari Extendify terjual, kami akan melakukan pemungutan limbah di area sekitar kami. Untuk key resources produk pertama kami, yaitu meja yang digabungkan dengan ban, utamanya kami menggunakan dua material, yaitu ban bekas dan juga kayu. Namun, sebagaimana disebutkan, jika kalau kami memiliki divisi kustomisasi, maka pelanggan dapat memilih material yang menjadi preferensinya untuk digunakan sebagai produk mereka. Kemudian masuk ke revenue stream, di mana revenue stream ini merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan lain sebagainya. Yang pertama itu adalah penjualan furnitur, di mana penjualan furnitur itu bisa berupa penjualan offline, online, ataupun ekspor. Yang kedua ada desain custom furniture, di mana ini merupakan melihat peluang dan inovasi untuk meraih perhatian konsumen baru dengan menyediakan desain kostum furniture, di mana nantinya konsumen dapat mendesain furnitur sesuai dengan desain yang mereka inginkan. Kemudian untuk channel ini merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat produk kepada customer. Di dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang pertama ada Instagram, di mana penjualan ini akan menjadi lebih mudah dengan melalui Instagram dan dapat memperluas penjualan. Dan juga fitur yang memudahkan konsumen dapat melihat informasi dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada WhatsApp, di mana dengan menggunakan WhatsApp dapat memudahkan produsen untuk berhubungan langsung dengan konsumen, seperti berbalas chat, membuat grup, dan WhatsApp story. Dan yang terakhir ada web. Web ini akan memberi kenyamanan bagi konsumen ketika ingin melakukan pembelian
karena akan terdapat informasi yang lengkap seperti kategori produk, harga, jenis, alamat, pembayaran, dan lain-lain. Selanjutnya ada customer relationship yang terdiri dari pertama, harganya terjangkau. Karena bahan-bahan yang dibuat dapat dicari dengan mudah, maka harga produk tidak terlalu mahal. Yang kedua, menjaga kualitas. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, maka produsen harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga, diskon bagi pelanggan tetap. Untuk meningkatkan penjualan, maka produsen memberikan tawaran terbaik untuk produknya dalam jumlah partai besar. Yang keempat, desain custom furniture. Karena konsumen sudah menjadi pelanggan, maka produsen akan membuatkan permintaan konsumen yang berbeda dengan biasanya. Next. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama ada kafe kekinian. Banyak kafe-kafe pada masa kini yang mengusung tema sustain ke dalam bangunannya. Oleh karena itu, banyak juga kafe-kafe yang menggunakan furnitur dari barang bekas daur ulang untuk mengisi bangunan. Selanjutnya, pecinta otomotif. Ada juga pecinta otomotif yang mengisi furnitur di rumahnya atau di garasinya dengan tema berkaitan dengan otomotif. Yang ketiga ada pecinta barang recycle. Karena produk ini unik dan kreatif, maka pengagum barang recycle ini menyimpan produk dan menjadikannya sebagai koleksi. Selanjutnya key partner. Jadi tentu saja partner yang harus ada itu ada tukang mebel yang karena mereka yang membuat furniture-nya lalu ban bekas karena ini targetnya adalah masyarakat luas, jadi diperlukan ban bekas dengan skala yang besar dan itu hanya dia dapat dari pengepul ban bekas. Lalu selanjutnya toko, jadi bekerja sama dengan toko sehingga bahan baku yang dibeli dapat lebih murah. Next. Lalu key activity, tentu saja yang pertama riset bagaimana join antara barang bekas dengan material lainnya. Yang selanjutnya promosi untuk mengenalkan si produk ini kepada masyarakat sekaligus mengajak masyarakat untuk menggunakan barang bekas. Selanjutnya inovasi. Selain riset dan promosi, perlu juga melakukan inovasi terhadap model mebel yang mengikuti tren guna menarik pelanggan. Lalu ada cost structure, mengacu kepada struktur biaya tetap sebuah penjualan barang baik dari sisi produksi maupun promosi terhadap konsumen. Yang pertama itu ada paid promote berdasarkan beberapa opsi promosi yang disediakan oleh pihak promosi yang juga akan dijadikan sebagai media partner dalam proses penjualan berlangsung. Salah satu contoh media untuk promosi atau sebagai media partner yaitu pada paid promote Acuok 5. Untuk itu, kami memilih jasa promosi pada paket lockdown sebesar 75.000. Selanjutnya itu ada dari biaya pekerja dan biaya kebutuhan bengkel. Berdasarkan pengalaman pribadi, ketika membuat sebuah produk menggunakan jasa bengkel, pasti mengeluarkan biaya yang menyesuaikan tingkat pekerjaan yang dikerjakannya. Dari biaya jasa produksi, mulai dari pemotongan hingga pemelesan produk untuk hasil akhir yang maksimal. Biasanya satu produk dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Kemudian yang terakhir untuk biaya kebutuhan bengkel sendiri, seperti kebutuhan pernis, amplas paku, dan juga tentu saja bahan utama pembuatannya yaitu bahan bekas. Biasanya total yang dikeluarkan sebesar Rp150.000 untuk satu produk yang akan diproduksi. Baik, selanjutnya kita memiliki analisa SWOT, di mana dari segi strength, kami seperti nama Extendify itu sendiri, kami akan memperpanjang siklus pakai dari satu material. Sedangkan dari kelemahannya mungkin yang akan kami sering jumpai adalah pencarian material bekas yang akan sulit jika menghitung taraf kualitas yang masih bagus.
Dari segi peluang, kami memiliki divisi kostumisasi, yang artinya kami memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan pelanggan untuk membuat suatu desain yang inovatif. Sedangkan dari segi ancaman mungkin adalah dari segi brand yang masih belum terbangun, jadi kami masih perlu berhati-hati dengan beberapa brand ternama. Sekian yang dapat kami presentasikan. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih.